Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada semangat gak nih untuk mengikuti pembelajaran kimia pada hari ini? Ya, harus tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Ya, masih semangat ya untuk hari ini. Gimana nih kabarnya? Apakah sehat semua? Atau ada yang kurang sehat? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Semoga untuk pembelajaran kimia pada hari ini bisa tidak ada halangan suatu apapun sampai nanti selesai pembelajaran. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk yang tidak masuk barangkali ada. Yang pertama, Ana, ya, Budi, ya. Ya, alhamdulillah masuk semua ya, 30 orang. Oke, kita akan memulai untuk materi pada hari ini. Ibu izin share PPT terlebih dahulu ya. Ya, untuk materi pada hari ini kita akan membahas mengenai interaksi antar ion, atom, dan molekul. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi pada hari ini, kita sedikit nih membahas mengenai materi pada minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat untuk materi minggu lalu yang sudah kita pelajari itu ada apa saja? Ya, ya benar, Ani. Untuk minggu lalu kita sudah membahas mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, untuk ikatan kovalen sendiri itu ada apa saja ya? Apakah ada yang tahu? Iya, silahkan. Ya, Budi, benar. Jadi, untuk ada ikatan kovalen itu ada dua, yaitu ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Benar sekali. Selain ikatan kovalen dan ikatan ion, ada lagi yang kita pelajari minggu lalu nih. Ya, benar. Jadi, ada juga materi mengenai bentuk molekul dan ikatan logam. Nah, untuk hari ini itu kita akan membahas lanjutannya, yaitu mengenai interaksi antar ion, atom, dan molekul. Ya, selanjutnya KD yang akan kita bahas yaitu ada KD 3.7 menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, diharapkan anak-anak sudah setelah mempelajari materi ini itu sudah mampu memahami mengenai interaksi antar ion, atom, dan molekul serta menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat setelah kegiatan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Oke, kita sudah masuk ya ke materinya. Ada 3 materi yang akan kita bahas, yaitu ada gaya van der Waals, gaya London, dan juga ada ikatan hidrogen. Oke, kita lihat gambar terlebih dahulu ya. Di sini ada beberapa molekul air yang ada tandanya nih, ada tanda A dan tanda B. Nah, kira-kira mana yang merupakan gaya intramolekul dan mana yang merupakan gaya antarmolekul ya? Ini itu masih kita bahas mengenai yang minggu lalu. Nah, gaya intramolekul itu ditunjukkan oleh huruf yang A atau yang B. Ya, benar sekali. Ternyata sudah paham semua ya. Yang gaya intramolekul itu yang ditunjukkan oleh huruf A, dan yang gaya antarmolekul itu yang ditunjukkan oleh huruf B. Ya, selanjutnya kita masuk ke dipol. Apa sih itu dipol? Ya, jadi sesuai di PPT ya. Jadi dipol itu dipolar atau dua kutub. Senyawa yang memiliki dipol itu adalah senyawa yang memiliki kutub positif dan kutub negatif di masing-masing sisinya. Biasanya senyawa yang memiliki dipol itu disebut senyawa polar. Selanjutnya ini ada senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen nonpolar. Kira-kira apa sih perbedaan dari ketiga senyawa ini? Yang pertama itu pada senyawa ion, itu dimisalkan ada 2 unsur, yang satu bermuatan positif dan yang satunya lagi itu bermuatan negatif. Nah, membentuk suatu ikatan yang disebut ikatan ion, ya, yaitu membentuk senyawa ion. Sedangkan senyawa kovalen polar itu dimisalkan pada suatu unsur itu memiliki 2 kutub.
yang kutub pertama itu adalah kutub positif dan kutub di sebelahnya itu merupakan kutub negatif gitu. Jadi disebut senyawa kovalen polar. Selanjutnya untuk senyawa kovalen nonpolar itu yang tidak memiliki muatan sama sekali gitu. Perbedaan selanjutnya juga kalau yang senyawa ion itu ikatannya terbentuk dari logam dengan non-logam, sedangkan senyawa kovalen itu terbentuk dari non-logam dan juga non-logam. Ya, kita masuk ke gaya van der Waals. Apa sih itu gaya van der Waals? Jadi gaya van der Waals merupakan gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Gaya van der Waals sendiri itu ada dua ya, yang akan kita bahas pertama yaitu ada dipol permanen yang terbentuk dari ikatan kovalen polar dengan kovalen polar. Contohnya ini dapat dilihat di gambar ya, ada dua molekul HCl di mana molekul HCl yang pertama itu kan memiliki dua kutub. Yang kutub negatif itu di bagian Cl dan kemudian ada molekul HCl yang satunya lagi. Nah, itu juga ada dua kutub, yang kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub positif dan kutub negatif di kedua molekul HCl itu bisa membentuk dipol permanen. Nah, yang kedua ini adalah dipol terimbas atau dipol terinduksi yang terbentuk dari senyawa apolar dan juga nonpolar. Misalkan nih, ada ikatan kovalen polar yaitu HCl dan ikatan kovalen nonpolar itu ada H2. Ikatan kovalen nonpolar sendiri itu kan di awal tadi sudah dijelaskan tidak memiliki muatan ya. Kok bisa sih bisa terimbas dengan kovalen polar? Ini nanti berhubungan dengan gaya London juga ya. Jadi misalkan nih pada suatu atom. Nah, atom itu kan memiliki inti atom yang muatannya itu positif atau negatif? Ya, benar, positif. Dan memiliki kulit atom yang terdiri dari elektron-elektron yang muatannya itu negatif, ya benar sekali. Nah, menurut teori atom Bohr itu kan inti atom itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang tersebar secara acak di kulit. Nah, suatu ketika itu ada di mana saat inti atom itu berada di ujung dan elektron itu berkumpul di ujung yang lain-lainnya juga. Nah, pada kovalen nonpolar itu waktu di mana inti atom berada di ujung yang satu dan juga elektron-elektron itu berkumpul di ujung yang satunya lagi, itu membentuk dipol sesaat. Di waktu ini, molekul nonpolar itu ada muatannya sesaat. Nah, saat bertetangga dengan molekul polar, itu akan membentuk dipol terimbas. Selanjutnya adalah gaya London. Gaya London itu apa ya kira-kira? Jadi, gaya London adalah gaya antar dipol sesaat pada molekul nonpolar. Tadi kan sudah dijelaskan ya pada waktu mengalami dipol sesaat itu karena apa. Nah, jadi saat suatu unsur itu mengalami dipol sesaat dan unsur kovalen nonpolar lain itu mengalami gaya dipol sesaat juga, itu dua-duanya akan dapat membentuk gaya London. Ya, sebelum masuk ke materi ikatan hidrogen, apakah ada yang ditanyakan mengenai gaya van der Waals ataupun gaya London, anak-anak? Belum ada yang bertanya ya? Oke deh, ibu yang bertanya ya kali ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai gaya van der Waals dan gaya London. Nah, kira-kira tarikan yang paling lemah itu apa ya? Antara dipol permanen, dipol terimbas, atau gaya London? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Ya, beri applause ya buat Ani. Ya, benar sekali. Jadi, tarikan yang paling lemah itu dihasilkan oleh gaya London. Karena dipol terimbas sesaat itu mengakibatkan tidak meratanya kerapatan elektron pada atom. Sehingga ada atom yang salah satu sisinya itu bermuatan lebih negatif. Sehingga gaya London itu paling lemah. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi ikatan hidrogen. Mendengar kata ikatan hidrogen, kira-kira yang muncul di benak anak-anak apa nih kira-kira? Ya benar. Ikatan yang terjadi antar atom H dengan yang lain gitu ya. Ya, jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom lain yang memiliki pasangan elektron bebas yang keelektronegatifan tinggi seperti N,
O dan F. Ikatan hidrogen dapat terjadi baik dalam satu molekul maupun antar molekul. Ini contohnya ya, ikatan hidrogen pada H dengan O, ikatan hidrogen pada H dengan F, dan ikatan hidrogen pada H dengan N. Ya, selanjutnya masuk ke titik didih. Apa sih maksudnya dari gambar yang ada di PPT? Di gambar itu ada titik didih ya, ada H2O yang titik didihnya itu jauh lebih tinggi daripada yang segolongan. Ada H2SE dan H2TE dan yang lainnya. Kemudian HF juga yang ada di golongan F itu ada di golongan 7A itu jauh lebih tinggi daripada yang segolongan. Ada HCl, ASH dan yang lainnya itu lebih rendah daripada HF. Yang NH2 juga sama. Kira-kira apa yang menyebabkan titik didihnya itu jauh lebih tinggi daripada yang unsur yang satu golongan lainnya, padahal MR-nya itu jauh lebih rendah daripada yang lainnya juga. Nah, ini itu terjadi karena adanya gaya anomali ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu jadinya jauh lebih kuat daripada gaya van der Waals maupun gaya dipol-dipol, sehingga zat yang memiliki ikatan ini itu mempunyai titik cair dan titik didih yang relatif lebih tinggi. Ikatan hidrogen itu pada H2O, HF, dan NH3. Ya, selanjutnya itu adalah diskusi. Silahkan bisa dikerjakan ya sesuai dengan pembagian kelompok yang biasanya itu ada 3 nomor, bisa dikerjakan dan kita diskusikan bersama. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah masuk di penghujung waktu pembelajaran kimia pada hari ini. Selanjutnya sebelum kita tutup, ada nggak nih yang mau menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Ya, silahkan Caca. Ya, terima kasih ya Caca yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan pada hari ini, gaya van der Waals merupakan gaya yang timbul dari polarisasi molekul menjadi dipol. Kemudian gaya London adalah gaya antar dipol sesaat pada molekul nonpolar. Kemudian ikatan hidrogen terjadi bila atom hidrogen terikat oleh dua atom yang lain yang mempunyai keelektronegatifan tinggi, yaitu N, O, dan F. Ya, terima kasih anak-anak sudah baik ya dan juga sudah antusias mengikuti pembelajaran kimia pada hari ini. Kita sambung minggu depan. Oh ya, untuk PR ya yang akan dikerjakan di rumah nanti akan Ibu share ya di grup kelas. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih sekali lagi ya anak-anak. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran pada hari ini Ibu banyak kesalahan. Semoga kita semua bisa sehat selalu, bisa berjumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.